PPKG yang melakukan edukasi tentang gizi seimbang bagi ibu hamil. Kristen Panjaitan. Nama saya Kristen Fernando Panjaitan. Nama saya Pandri Spani. Nama saya Nelana Gagan. Nah, di sini kami ingin melakukan edukasi tentang gizi seimbang bagi atau makanan, dapat juga disebut dengan makanan bergizi. Makanan bergizi atau gizi seimbang ini adalah hamil yang terdiri dari 4 sehat, 5 sempurna, yang di dalamnya terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan mineral yang dalam memberi nutrisi lengkap bagi ibu dan janinnya. Nah, makanan bergizi ini atau makanan sehat untuk ibu hamil yaitu seperti karbohidrat, protein, dan sayur-sayuran. Di mana karbohidrat itu terdiri dari seperti nasi, ubi-ubian, gandum, dan kita mengkonsumsi roti. Nah, saya dapat juga seperti buat ibu hamil yang lebih penting juga makanan, contohnya buah-buahan dan sayur-sayuran, kacang-kacangan, kacang hijau, kacang keledai, dan kacang salmon. Nah, bagi makanan sehat juga untuk ibu hamil seperti protein. Protein ini seperti telur, daging, dan juga salmon. Ibu hamil juga dianjurkan untuk banyak minum vitamin. Ibu hamil juga dianjurkan untuk selalu sarapan secara rutin, meskipun yang kita dengar juga ibu hamil sering merasakan mual. Meskipun kita merasa mual, kita selalu tetap untuk mengkonsumsi makanan secara rutin. Kalau bisa juga kita untuk menyesuaikan selera, kita nggak selera makan, kita juga bisa mengkonsumsi gandum atau roti-rotian. Terus ibu hamil juga dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi vitamin untuk kesehatan ibu dan perkembangan janin. Terus yang perlu kita hindari contohnya makanan yang mentah. Makanan yang mentah ini contohnya kita manggang ikan atau daging. Kita kan nggak tahu kematangan ikan itu sematang apa. Itu juga perlu kita hindari. Tujuan pemberian gizi yang cukup pada ibu hamil antara lain, yang pertama mempertahankan dan kekuatan tubuh, yang kedua pertumbuhan janin supaya luka-luka persalinan cepat sembuh, yang keempat meningkatkan produksi ASI. Dan yang terjadi bila kekurangan gizi, yang pertama pengaruh bagi ibu hamil. Yang pertama, ibu lemah dan kurang nafsu makan. Kedua, perdarahan masa kehamilan. Ketiga, kemungkinan infeksi tinggi. Yang kedua, pengaruh pada waktu persalinan. Mungkin persalinan sulit dan lama, persalinan sebelum waktunya atau prematur, perdarahan setelah persalinan. Dan yang ketiga, pengaruh pada janin. Yang pertama, guguran, bisa kematian pada bayi, berat badan lahir rendah. Baiklah Inang, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan selama kehamilan. Pertama atau antara kehamilan antara 1 bulan sampai 3 bulan. Makanya yang bisa dikonsumsi ibu hamil seperti asam folat. Asam folat ini contohnya sayur-sayuran berwarna hijau dan fungsinya itu adalah untuk pembentukan sistem saraf pusat termasuk otak. Dan yang kedua, makanan yang bisa dikonsumsi yaitu makanan lemak tak jenuh seperti ikan laut, ikan kembung, ikan tuna, dan ikan tongkol. Yang ketiga, vitamin B12. Vitamin B12 ini contohnya tempe,
dan tahu, telur, daging ayam, keju, dan susu. Yang fungsinya adalah untuk membantu menyerap kalsium dan mineral. Di sini juga saya akan menjelaskan pada trimester kedua, yaitu antara kehamilan 4-6 bulan. Yang pertama vitamin A seperti daging ayam, telur bebek, kangkung, wortel, dan buah-buahan berwarna kuning hingga merah. Dan fungsinya adalah untuk proses pembentukan tulang dan sistem saraf atau CA, seperti yogurt, bayam, jeruk, dan roti gandum. Dan fungsinya itu adalah untuk pembentukan tulang dan gizi selama kehamilan. Yang ketiga, zat besi. Zat besi ini contohnya adalah kacang-kacangan, sayur hijau, daging sapi, hati sapi, dan ikan. Fungsinya itu adalah untuk membentuk darah merah dan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan janin. Di sini juga ada pada trimester ketiga atau kehamilan selama 7 bulan. Makanan yang bisa dikonsumsi pada saat hamil kehamilan 7-9 bulan itu yang pertama vitamin B6. Vitamin B6 ini seperti kacang-kacangan dan gandum, dan fungsinya sistem saraf pusat. Yang kedua, serat. Contoh serat ini seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Fungsinya untuk merangsang buang air besar atau sembelit pada saat kehamilan. Yang ketiga, vitamin C seperti nanas, pepaya, jambu, jeruk, dan tomat. Fungsinya itu untuk membantu penyerapan zat besi. Yang keempat, yodium. Contoh yodium ini seperti garam dapur, udang segar, ikan laut, yang berfungsi untuk mengatur suhu tubuh dan membentuk sel putih. Oke. Yang berikutnya yang saya akan jelaskan adalah sumber makanan ibu hamil. Jadi sumber ibu hamil itu sangat penting dikonsumsi untuk persiapan melahirkan nanti atau persalinan nanti. Jadi sumber yang pertama adalah kalori. Kalori ini bersumber dari beras, jagung, yang bertujuan untuk membentuk sel-sel tubuh, pergerakan otot-otot tubuh, mempertahankan suhu tubuh. Yang kedua adalah protein. Sumber protein ini dari kacang kedelai, tahu atau tempe, ikan dan telur, dan lain-lainnya, yang bertujuan untuk pembentukan serta memperbaiki jaringan tubuh pada janin, tulang, mata, dan kulit, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah asam folat. Asam folat ini bersumber dari brokoli, sayur berdaun hijau, kacang-kacangan, ikan, daging, dan telur, dan pada hati hewan, yang bertujuan untuk meningkatkan volume darah sehingga menurunkan risiko kelahiran prematur. Jadi asam folat ini juga bertujuan untuk sebagai sumber cadangan darah pada saat melahirkan nanti, biar nggak kekurangan darah begitu. Yang berikutnya adalah zat besi. Zat besi ini bersumber dari daging merah, unggas, ikan, kacang-kacangan, makanan, yang bertujuan untuk membentuk sel darah merah serta nutrisi dan termasuk oksigen pada janin. Jadi oksigen ini sangat penting pada janin saat di kandungan supaya janin bisa mempertahankan kehidupannya. Berikutnya adalah vitamin A dan C. Sumber vitamin ini minyak ikan, kuning telur, wortel, brokoli, kubis, jeruk, pepaya, dan stroberi, yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga. Yang keenam adalah kalsium. Sumber kalsium ini berasal dari susu, yogurt, keju, udang, sayur-sayuran warna hijau tua, yang bertujuan untuk membentuk gigi dan tulang yang kuat pada janin, melancarkan peredaran darah, dan menjaga stabilitas denyut jantung. Makanan apa sih yang baik bagi ibu hamil? Yang pertama adalah makanan yang dari nasi, lauk, dan sayur serta buah-buahan. Tapi ini harus setara, jangan terlalu banyak nasi atau terlalu banyak ikan. Jadi kalau misalnya di satu piring, dia setengah itu adalah sayur, seperempat lagi adalah nasi.
Nah, yang kedua adalah makanan lebih banyak dari biasanya oleh karena diperlukan bagi bayi yang di kandungan. Jadi ibu hamil itu harus lebih banyak makan karena yang di nutrisi yang dibutuhinya bukan cuma satu lagi tapi untuk 2 orang, yaitu ibu dan janinnya. Nah, bila nafsu makan berkurang, bila nafsu makan ibu itu berkurang, makan dengan porsi kecil tapi sering. Makanan dibuat berganti-ganti seperti bervariasi. Bagaimana caranya biar nafsu makan itu. Dan yang terakhir, dari makanan-makanan tersebut tidak dianjurkan dimakan jika ada alergi. Nah, seperti ganan gitu, tidak usah dikonsumsi, menyebabkan resiko pada bayi. Sekian dan terima kasih. Sekian persentase dari edukasi dari yang dapat kami lakukan. Jika ada pertanyaan, kami akan coba untuk menjawabnya. Nah, gini kan, kita kan sering lihat telur setengah matang bisa dijadikan puding. Bakteri apakah yang ada di dalam telur setengah matang makanya nggak diperbolehkan untuk ibu hamil? Di bahan puding aledang buat dikonsumsi ibu hamil. Masih ada pertanyaan dari ibu yang lain? Baru di trimester pertama, kenapa nenas sama durian dilarang dikonsumsi? Baiklah, seperti tadi pertanyaan kakak di sini, yaitu mengapa buat puding tapi tidak dapat dikonsumsi ibu hamil. Itu kan kak, untuk menghindari bakteri dan kuman dari si ibu dan janin, karena dapat menyebabkan keracunan makanan dan juga mengganggu sistem pencernaan kita. Apalagi si janin kan itu sensitif terhadap hal-hal yang sama dia itu juga. Kak, karena di dalam telur itu ada namanya bakteri salmonella. Jadi kalau telur itu setengah matang, bakteri itu tidak mati sepenuhnya. Nah, jadi kalau dikonsumsi dia bisa hidup lagi. Baik kan, kulit dan tubuhnya itu sensitif. Dia belum tubuhnya itu belum fungsi secara normal gitu. Jadi masih terhadap penyakit itu. Jadi kalau ada bakteri yang masuk, dia mudah menangkap penyakit itu. Dan sampai di semester 1 sampai 3 nanas dan durian dilarang dikonsumsi. Nah, jadi sebenarnya kalau semester 1 dan 2 itu bisa mengkonsumsi, tapi asalkan dikontrol, jangan berlebihan. Nah, sebenarnya bisa. Kalau dia berlebihan itu dapat menyebabkan karena nanas itu kan mengandung enzim bromilain. Jadi enzim ini dapat menghambat memecah protein-protein yang kita makan gitu. Jadi kita makan protein-protein dari nasi dan jagung-jagungan gitu atau kacang-kacangan, padahal kita makan nanas lagi dan durian berlebihan, itu dapat memecah protein yang kita makan itu. Jadi sehingga dia tidak, protein itu yang masuk tidak lancap pada bayinya, jadi dapat menyebabkan bayi itu kekurangan protein gitu. Jadi dan nanas itu juga bisa memancing kontraksi dia. Nah, jadi kalau dia kontraksi belum pada waktunya, itu bisa menyebabkan pendarahan. Pada Inang, durian bisa mengkonsumsi durian tapi tidak berlebihan, karena kalau dia berlebihan berat pada bayi. Jadi pada saat persalinan, ukuran bayi yang besar akan mengganggu atau menyulitkan pada saat. Terima kasih untuk waktunya. Jika ada kesalahan melalui perkataan atau perbuatan kami minta maaf ya Kak. Terima kasih. Maaf.